Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bapak. Oke, sebelum kita mulai kelas kita hari ini, Pak. kita awali dengan berdoa. Untuk yang memimpin doa, minta tolong Sanata. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajarannya, Bapak akan absen satu-satu ya. Ayu Septia Utami. Hadir, Bapak. Sanata Pratiwi. Hadir, Bapak. Melani Cynthia Negara. Hadir, Bapak. Valina Julia Cahyani. Hadir, Bapak. Oke, berarti hadir semua ya. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 7 subtema 1. Ntar Bapak akan share bukunya. Nah, tema 7 ini berjudulkan peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1 berisi tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, peristiwa yang menyenangkan. Kedua, peristiwa yang membuat kita sedih. Yang tidak menyenangkan ya. Nah, di bawah ini ada gambar-gambar yang bisa kita lihat. Nah, tadi kan ada dua peristiwa katanya, peristiwa menyenangkan dan peristiwa yang tidak menyenangkan. Bapak mau tanya nih, kalian pasti pernah kan mengalami peristiwa dalam kehidupan kalian, maupun baik itu peristiwa menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Nah, untuk Valina pernah nggak mengalami peristiwa yang menyenangkan dalam hidupnya? Pernah, Bapak. Apa tuh, kalau boleh tahu? Pernah, Bapak. Peristiwa menyenangkan apa tuh, Valina? Contohnya juara kelas. Bagus. Contohnya Untuk juara peristiwa kelas, terus diberi Untuk peristiwa yang tidak menyenangkan pernah nggak terjadi dalam hidup kalian? pernah, Bapak. Apa peristiwa yang tidak menyenangkan yang pernah terjadi dalam kehidupan kalian? Seperti sakit, kehilangan barang. Jadi menurut Bapak, kita semua tahulah membedakan mana itu peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Untuk itu yang ini kita skip aja ya, kita langsung ke pembelajaran satu ini. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Di sini ada 3 soal yang bakal kita jawab sama-sama ya. Pertama, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah Indonesia? Itu ada yang bisa jawab? Oke, biar Bapak aja yang jawab ya kalau belum bisa. Jadi, bangsa Eropa itu memiliki hasrat untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah itu karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Sedangkan di daerah mereka itu kurang banyak rempah-rempah, jadi mereka ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia untuk kepentingan mereka pribadi. Yang kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Ada yang bisa bantu Bapak untuk jawabnya? Sangat tinggi, Bapak, karena itulah dia ingin memonopolikan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Bagus sekali, Ayu, betul. Jadi di mata bangsa-bangsa Eropa, nilai ekonomis rempah-rempah di Indonesia itu sangat tinggi karena di daerah Eropa sana kita akan sulit menemukan rempah-rempah karena iklim yang berbeda ya. Yang ketiga, apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Saya, Bapak. Silakan, Sanata.
Jadi karena di Indonesia itu banyak rempah-rempah, penjajah itu akhirnya ingin menguasai Indonesia untuk mengambil rempah-rempah tersebut, gitu Bapak. Ya betul, karena mereka ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia, akhirnya terjadilah penjajahan di Indonesia. Selanjutnya, salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Bersama ayahnya, Beni berkunjung ke kebun cengkih milik Pak Budi. Kebun cengkih Pak Rudi sangat luas. Pohon cengkihnya pun banyak dan tumbuh subur. Sebagian besar pohon cengkih di kebun itu sudah memasuki masa panen. Tahukah kamu hubungan antara cengkih dan penjajahan yang dialami bangsa kita? Cengkih memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkih digunakan dalam bentuk bunga, utuh, atau dalam bentuk bubuk. Cengkih juga dimanfaatkan untuk bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkih banyak manfaatnya, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkih merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Sama kayak pertanyaan ini sebelumnya kan, penjelasannya. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun ketika orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapatkan reaksi keras berupa perlawanan di berbagai daerah. Lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Ayo kita cari tahu faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Ayo membaca peristiwa kedatangan bangsa Barat. Nah, ini ada peristiwa kedatangan bangsa Barat, ada bacaan A, B, C, dan D. Nah, Bapak mau minta tolong kalian untuk membacakannya. Siapa yang mau membaca bagian A? Saya Bapak. Silakan Sanata. Adanya faktor-faktor pendorong penjajahan di antara lain sebagai berikut. A. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah, industri, obat-obatan, dan bumbu masak. Oke, bagus Sanata. Yang bacaan B, sekarang Bapak tunjuk deh. Ayo tolong baca bacaan B. B. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Penduduk daerah yang dikuasai. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Kemudian bacaan C. Valin, tolong baca. Iya, Bapak. C. Adanya keinginan menjadi atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya Melani baca yang bagian D. D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. 2. Ditemukannya semisiu untuk persenjataan senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Baiklah, terima kasih. Dari A, B, C, dan D tadi itu adalah faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa. Selanjutnya
Ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas, isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan pertanyaannya. Nah, kita akan mengisi kolom-kolom ini bersama-sama ya. Yang pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Ada yang bisa menjawab? Portugis, Bapak. Bagus, Ayu. Yang kedua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Adanya keinginan untuk mencari kekayaan, Bapak. Bagus, ini Ayu. Kelihatan banget memperhatikan teman-teman yang membaca ya. Iya dong, Bapak. 3. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Sekitar abad 15. Bukan, Bapak. Yap, betul sekali, Valin. Selanjutnya pertanyaannya, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Ayo, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Oke, Bapak aja yang jawab. Jadi bangsa Eropa pertama kali mendarat di Theodore Maluku pada tahun 1521. Pertanyaan kelima, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Nampaknya masih banyak yang belum paham ya. Nah, lebih mudah, Bapak, dibandingkan jalan daratan. Ya karena pada saat itu transportasi yang paling mudah itu ya memang betul menggunakan jalur laut. Oke, yang keenam, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Sengsara, Bapak. Kenapa tuh sengsaranya kenapa ya? Karena jadi jajah kan. Ya, jadi mereka merasa sengsara karena mereka tertindas dan dimanfaatkan. Oke, selanjutnya, ini kita skip aja ya berdiskusi ini, terlalu banyak tugas di sini. Ada tugas, ayo membaca bersama kelompokmu, carilah informasi mengenai kedatangan tiap-tiap bangsa Eropa ke Indonesia. Informasi dapat kamu peroleh dari buku, surat kabar, majalah, atau artikel internet. Ini ada tugas ayo membaca ini, nanti kalian kerjakan berkelompok ya, untuk jadi tugas atau PR-nya. Untuk kelompoknya, kalian pilih sendiri aja nanti ya. Oke, Bapak. Kita ke selanjutnya, karena pembelajaran kita selesai, kita akhiri kelas hari ini dengan berdoa. Tolong Sanata untuk mengakhiri kelas kita, pimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih.